sebenarnya kita cukup bahagia juga pada masa-masa Gus Dur. Itu saya nggak tahu, mungkin ada di negara lain presiden yang nggak bisa baca itu mungkin Indonesia, tapi mungkin ada juga negara lain. Tapi itu dahsyat itu. Ini kan kita menghadapi suatu demokrasi elektoral, ya, di mana kompetisinya begitu keras, hampir tidak ada lagi afirmasi seperti itu ya. Ini dari sisi difabel, dalam potret demokrasi kita yang kompetitif semacam ini, seharusnya bagaimana biar bisa menyerap atau juga bisa menampung ini nih unsur difabel dalam proses kebijakan politik kan yang setara. Ini gimana ini? Kalau perkara potret, mungkin udah 100 potret di lingkungan kita saja ini. Ada pendopo masjid Umar bin Khattab itu, bikinlah seminar KPU deh. Wow, saya diundang. Untuk apa kalian bikin sandiwara ini? Kami nggak butuh lagi. Kami cukup hidup di kampung, di desa, di mana teman-teman lebih ramah terhadap kami, dan kami melakukan kegiatan-kegiatan itu. Nah, kalaupun kita tidak terekam dalam potret-potret yang lebih maju lagi, karena memang sebagian teman-teman sudah terbius sama birokrasi organisasi. Hampir organisasi-organisasi besar difabel itu yang menginduknya ke Depsos. Berkali-kali kita bilang jadi kita itu masalah juga ya. Itu problem besar. Apa yang abang lihat di situ? Ini subordinasi gitu. Iya, artinya kita dianggap sebagai penyandang sosial. Kalau orang yang namanya penyandang itu selalu umur hidup. Kayak antum lihat penyandang senjata. Siapa yang menyandang senjata? Tentara dan polisi. Itu dijadikan alat dia untuk nakut-nakutin rakyat, untuk tembak sana, tembak sini. Padahal ya untuk dipersenjatai itu untuk melindungi negara supaya tidak diinjak-injak hak azazinya. Atau petani menyandang cangkul. Cangkul itu dibuat alat berproduksi. Tidak tertutup kemungkinan panti-panti itu dia jadikan juga alat produksi untuk karyawan-karyawannya. Jadi sulit. Makanya kalau kita mau lihat panti-panti yang agak maju, itu rata-rata di kalangan teman-teman yang memang non departemen sosial ya. Walaupun sebagai pertanggungjawaban perundang-undangan ya dia melakukan kegiatan-kegiatan itu. Kalau menurut abang sebaiknya yang menangani difabel ini institusi macam apa ya? Yang kalau departemen sosial kan jatuhnya kayak tadi itu yang kesannya tidak positif, caritatif jadinya. Sebenarnya ada dua hal. Pertama, kalau dia mengalami sebuah kecacatan, itu ada direktorat rehab medik. Rehab medik itu dia merehabilitasi bagaimana teman-teman yang mengalami kecelakaan. Soalnya difabilitas macam-macam itu. Ada yang dari lahir, ada yang kecelakaan di tengah jalan, semacam paraplegik, kecelakaan motor dan sebagainya. Ada korban perang. Orang perang kan ada dua hasilnya. Kalau nggak dia meninggal, dia mengalami kecacatan. Lalu ada juga yang dicacatkan. Yang dicacatkan akibat stunting ini. Akibat, you boleh cek di suatu lembaga yang terbesar di Jakarta ini. Teman-teman yang tempat dulu saya lahir dan berorganisasi awal di tingkat SD, itu kebanyakan orang-orang yang mengalami kegagalan untuk melahirkan, tapi keburu lahir bayinya. Dia mengalami autis, cerebral palsy, dan nggak ada lembaga yang meriset. Ada beberapa teman-teman dari Belanda ngeriset lembaga itu dan boomingnya di Eropa. Kenapa ini anak-anak pejabat, anak jenderal, anak segala macam kok ada di sini? Orang-orang kaya itu. Kalau ada miskin ya mati aja lah di tong sampah atau di mana gitu. Atau di beberapa daerah yang mengalami autism, ya ada macam-macam pemberdayaannya. Ada yang fokus dengan beribadah, ada yang fokus pakai makanan-makanan, makanan yang organik tentunya. Kira-kira seperti itu. Lalu apa upaya kami? Upaya kami ya
setiap pemimpin-pemimpin itu ya kita kasih pokok-pokok pikiran bagaimana dia menata pemerintahannya ini dengan baik dan benar. Tapi yang agak repot, ini kan berkaitan juga dengan regulasi pemilihan umum itu. Saya udah hampir 6 kali pemilu itu. Kita selalu, yang kelima saya stop. Untuk apa kami nanya? Kamu nanya pokok-pokok pikiran. Pokok-pokok pikiran yang you simpan 2-3 tahun yang lalu masih ada dalam arsip kami. You copy aja. Oh sorry gini, no sorry. You have Allah, kamu punya Tuhan. Ya kamu kalau minta maaf jangan sama kami, sama Tuhanmu. Jadi ya kita hanya bisa melakukan advokasi yang khususnya non hukum ya, non judisial dengan melakukan pemberdayaan. Karena ada juga sudah bertahun-tahun mereka tinggal di panti dan di kehidupan rentan sosial itu, mereka hanya mengharapkan bikin proposal dapat Rp1 bagi 2 sama lembaga habis itu. Dan saya nggak jarang nemuin beberapa organisasi yang punya loko-loko dagangan itu ada 4-5 maju. Ini yuk buat apa ini terlalu banyak ini? Ya nanti Pak tunggu sponsor yang ya udah kita nggak bisa. Kecuali kalau di daerah-daerah ya. Ada beberapa NGO yang memang fokusnya tidak lagi pada pembiayaan, tapi pada pemberdayaan. You mau dagang apa? Mau dagang tahu? Yuk kita sediakan gerobaknya, kita sediakan bahan-bahannya. You mau dagang di mana? Yuk kita dampingi bareng-bareng. Dan itu tumbuh di desa-desa itu, terutama di Jawa Tengah lah, khususnya di Jawa Timur, dan juga di beberapa tempat di Sumatera itu. Karena saya lihat ada tokoh dari Siborong-Borong itu, Sumatera Utara ya. Kerjanya memang tukang ngomel kakek-kakek tua itu, tapi memang dia selalu mendorong orang untuk berpikir, bekerja, dan kalau kurang mengerti ya mereka dampingin. Kalau kekuatan politik dari difabel ini menurut Abang seperti apa? Ya kalau research yang ada di UN itu, dalam negara berkembang atau dunia ketiga ini ada 20% dari jumlah penduduk keseluruhan. Jadi kalau Indonesia 200 berapa itu? 270 juta. Kali aja 20%. Taruhlah yang 10% itu jadi setan gitu ya, nggak kelihatan dimakan bumi. Ada 10%. 10% dari 270, berarti kan ada 27 juta manusia. Dari jumlah itu mungkin ada yang tidak dewasa, 10 juta, ada 17 juta. Dulu pernah ada satu profesor di zaman Orde Baru itu, orang Batak, Sirait namanya, Median Sirait kalau nggak salah. Dia dari konferensi di PBB, dia menyebutkan berdasarkan hasil riset saya di rumah sakit, itu ada 12% yang terekam di rumah sakit. Tahun berapa itu? Tahun 80-an zaman Pak Harto itu. Lalu baru turun dia dari airportnya di sini nih, di Halim itu. Dipanggil langsung ke DPR. Kalian dipecat mulai hari itu. Kenapa? Kenapa ngomong begitu di dunia internasional? Saya nggak ngerti, ini kan hasil rekaman yang ada dia. Tidak. Dalam negara itu nggak boleh ada orang yang tahanan politiknya banyak, jumlah difabilitas banyak. Itu udah ada urusan-urusan politis juga itu jumlah orang itu. Ya, kalau kita punya anak 10, 9 mengalami difabilitas, ditanyakan bapaknya atau emaknya, kenapa anak kau seperti ini? Kecuali kalau tunanetra ya, ada di Bali itu, semua hampir satu kelurahan tunanetra semua ya. Karena memang ada persoalan menurut Islam, nggak boleh kawin sama adik, kakak, saudara apa. Itulah hikmahnya kenapa kita dilarang. Mana yang boleh kita nikahi, mana yang tidak boleh kita nikahi. Kalau dinamika gerakan difabel sendiri dalam menuntut hak ekosoknya gimana? Saya pikir nggak tahu ya. Pada zaman saya itu hampir semua lini di masing-masing kota besar itu
banyak yang letupannya dahsyat. Kita juga sempat berorganisir, makanya akhirnya kita tembus juga itu, mendobrak dominasi kekuasaan menjadi adanya utusan golongan mewakili teman-teman difabilitas. Sebenarnya kita cukup bahagia juga pada masa-masa Gus Dur. Itu saya nggak tahu, mungkin ada di negara lain presiden yang nggak bisa baca itu, mungkin Indonesia, tapi mungkin ada juga negara lain. Tapi itu dahsyat itu, karena kita ngusulin undang-undang itu hanya tempo 4 hari itu dipanggil menterinya, kerjakan ini barang itu, nggak selesai dimaki-maki. Karena dan Gus Dur juga nggak mempunyai sifat bahwa kami memang nggak mengalami difabilitas di tunanetra aja. Setelah tanda tangan mereka dipalsu sama staf ahlinya, baru nyaho ya, baru akhirnya mereka pakai sebuah alat namanya voice synthesizer. Jadi sebuah alat kayak laptop gitu, dimasukin kertas, ya kertasnya itu alat itu mengeluarkan suara, jadi bisa membaca tulisan-tulisan termasuk tanda tangannya. Jadi sejak alat itu berlaku, rasa-rasanya nggak ada tuh yang palsu-palsu lagi. Tenaga tanda tangan Gus Dur. Zaman Gus Dur. Kalau zaman sekarang, terakhir ini? Zaman terakhir ya karena memang semua bisa ngelihat ya, jadi susah. Tapi kebijakan politiknya juga ya bagi kami tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Kecuali kalau beberapa teman yang punya kenalan baik ke teman-teman koperasi, ya mereka dibantu untuk pemberdayaan. Dan kuncinya adalah kalau mereka punya produk jual. Difabel punya produk. Kalau nggak punya produk, menjual kemiskinan, ya juga ya. Repot juga dalam itu. Kita LSM kita banyak hal yang suka menjual kemiskinan, menjual kecacatan, bahkan kadang-kala ada yang juga menjual agamanya ya. Businya 1 dijadiin angka 2. Jadi repot juga kalau jok-jok seperti itu diberlakukan. Jadi, dan langkah-langkah kami waktu itu ya kita sering lakukan demo. Demo yang pertama itu kita ke Bappenas. Teman-teman nanya ngapain di sana? Dari sinilah rusaknya ketentuan undang-undang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Yang kita demo adalah kenapa militer ini kok gajinya kecil-kecil waktu itu, walaupun banyak tokoh-tokoh militer pada kaya raya. Kok gitu? Ya karena kita punya teman-teman di Pusrehab Cat gitu. Pusat Rehabilitasi Cacat Veteran itu. Kita lihat panti-pantinya itu banyak dihuni sama pengusaha-pengusaha. Saya tanya, kenapa ini jadi tempat penampungan tenaga kerja buat dikirim ke Timur Tengah, dan kita protes. Alhamdulillah sekali kami ketemu Pak ada bekas duta besar, dia perwakilan PBB waktu itu, lupa saya namanya. Saya datangin mereka dan mereka langsung tegur Menteri Pertahanannya itu. Ini untuk teman-teman difabel. Kenapa harus bukan Nasution, orang Padang itu, lupa saya namanya. Hasan Habib. Bukan Hasan Habib, itu senior. Dulu dia jadi dubes di Singapura. Dulu waktu pasukan kita dikirim ke Kongo siapa itu? Orang Padang itu, baiknya luar biasa itu. Akhirnya ya segera dikosongkan. Yang kedua ada perumahan juga Seroja itu di Pondok Ungu apa ya? Mau digusur juga itu. Pada teriak-teriak, namanya kopral nggak berani sama jenderal itu. Waktu itu ya kami masih ada di utusan golongan, kita undang makan aja. Kebetulan pas hari ulang tahun kita itu. Ya, di samping itu banyak teman-teman lain, karena saya juga aktif sering berorganisasi di teman-teman pro demokrasi, terutama Bang Hariman lah ya. Hari ini kalau nggak salah ada peristiwa malari ya. Kita ucapkan selamat juga. Terlambat kita datang karena masih dalam perjalanan luar kota tadi. Dan juga teman-teman LSM lainnya. Baik, Bang Bekul, terima kasih bincang-bincangnya. Mudah-mudahan
panjang umur, sehat selalu dan banyak bisa akal. Oke pemirsa, demikian bincang-bincang kami dengan Maghrib Talib, Ketua Kapci. Mudah-mudahan bermanfaat pas ajan lagi. Amin.